Cek. Cek, 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 cek.
Shalom. 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 Wah, luar biasa, banyak sekali yang datang ya teman-teman. Mungkin yang lainnya akan menyusul. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu undangan-undangan kami, apakah semua sudah hadir? Jika sudah, silakan berikan tanda dengan tepuk tangan yang meriah ya. Dari Resort Bakom Cilengsi. Wah, ada 200 orang ini ya. Resort Bakom Cilengsi. Dari Resort Citra Indah Jonggol. Wah, luar biasa. Dari Resort Paulus Depok. Oh. Dari belum ya, Paulus Depok mungkin masih OTW ya, karena agak jauh, ada dari Gunung Putri gitu ya. Dari Resort Cimanggis. Iya ya. Oke, yang terakhir dari Resort Kirap Remaja. Dan tamu yang paling kami hormati dari PPND. Oh, ya. Banyak banget ya PPND ya. Oke, Abang Inar. Teman-teman semuanya, karena ibadah kita akan kita masuki dan barisan prosesi akan memasuki gedung gereja, maka kami mintakan semua teman-teman supaya bangkit berdiri. Remaja Naposo Bulung, Taruna Tangguh, semuanya bangkit berdiri. Semua tolong dikenakan ulosnya ya. Semua memakai ulosnya. Yang perempuan pakai ulos sadung, yang laki-laki pakai ulos ragi hotang. Semua memakai ulosnya. Semua memakai ulosnya. Baik. Nanti ketika barisan prosesi akan masuk ke dalam gereja kita, diiringi oleh musik, boleh kita sambil menortor di tempat kita masing-masing. Mari kita menortor dengan sukacita untuk menyambut barisan prosesi kita. Dipersilakan. Boleh sambil kita menortor semuanya menginang di tempat duduk kita.
Seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali. Bisa di kawin. Udah ya? Udah ya? Sabar, belum bumper dah. Shalom, 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 Monas. Atau KKI Taruna Tangguh sekaligus merayakan perjalanan sending yang ke 125 tahun. Saudara, patutlah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang memberkati. Kini telah 125 tahun perjalanan sending di HKBP. Perayaan ini mengingatkan kita atas kasih Tuhan yang memilih kita. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kehidupan kita. Siapa yang bersuka cita tentang Tuhan Yesus? Siapa hari ini sedang bersuka cita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Bersuka cita, kita bersyukurlah. Boleh sambil tepuk tangan
Silakan duduk kembali, saudara. Saat ini dalam keadaan yang teduh dan tenang, dalam keadaan yang teduh dan tenang, sangat teduh, sangat tenang. Ambil sikapmu karena kita akan masuk dalam ibadah minggu ini. Dalam doa ini silakan kamu berdoa secara pribadi. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu tergabung dengan orang di samping kanan kiri. Fokus hanya kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Dengar doaku. Sikap yang tunduk di hadapan Tuhan. Engkau sedang menghadap Tuhan. Sikap yang penuh hormat kepada Tuhan tunjukkan dalam ibadah ini. Sembari engkau berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan agar Dia mampir di dalam doamu, berkenan mendengarkan doa dan permohonanmu saat ini. Minta kepada Tuhan agar Dia mampir mendengar doamu. Sambil bernyanyi kita memuji Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
Ada di antara yang bersuka cita mau memuji Tuhan? Silakan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu karena kita memuji Tuhan, maka layak kita akan menyanyikan sangat bijak pada sukti puli balkan di holong nada sami nada sasadai manobu sita coma pardusai. Kita puji Tuhan sangat bijak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Sebab itu aku melanjutkan kasih aku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Pada hari ini kami bersyukur dalam perjalanan HKBP telah memasuki tahun ke-125 pelayanan sending. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab telah memakai gereja-Mu HKBP dalam memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan,
khususnya pelayanan sending di Pulau Rupat, Pulau Mentawai, Sakai, Enggano, dan lain-lain. Kami memohon kepadamu, pakailah kami sebagai alat sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menyembah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari, Yesus datang ke dunia untuk kita. Dia datang untuk selamat kita. Untuk itu, mari kita saksikan bagaimana kedatangan Yesus di tengah-tengah hidup kita sambil menyanyikan di Jesus Tanah the Whole Love. Kami holong tangan di pasal, kita puji Tuhan. Tuhan pada minggu ini didasarkan pada Taurat keempat dan maksudnya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan hari melakukan segala pekerjaan. Engkau boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mencarinya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudari, kita semua adalah manusia berdosa. Ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tentu tidak ada. Maka saat ini mari ingat, selama 1 minggu, selama 1 bulan yang lalu ini, dosa pelanggaran apa yang sudah kamu perbuat di dalam hidup? Mungkin ada di antara kita yang sudah melawan orang tua kita, mama papa kita. Mungkin ada di antara kita yang menggunakan perkataan kita melukai sesama kita. Tapi pada saat ini kita diingatkan bahwa Dia mau membuang dosa kita, Dia mau menebus dosa kita sejauh timur dari barat.
Betapa besar
dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah doa kami. Allah yang Maha Kudus dan Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan perbuatan kami, dan juga sesama seperti diri kami. Kami seringkali tidak bersuka cita dalam melayani sebagaimana Yesus telah melayani kami. Kami tidak sebagai anak-anak yang penuh sukacita seperti yang Tuhan Kami mengaku atas semua kekurangan dan kelemahan kami. Kami juga tidak berdamai dengan diri kami sendiri, dengan ciptaan-Mu, dengan sesama bahkan dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami sering juga tidak menunjukkan kemurahan terhadap sesama kami. Kami lebih banyak menutup diri, kurang ramah sebagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh orang Kristen. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
yang lalai untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Kami sering enggan untuk menolong orang yang berkesusahan karena kami lebih sering mementingkan diri sendiri dan hanya memikirkan keperluan kami sendiri. Kami hadapanmu dosa ketidaksetiaan kami kepada Tuhan dalam berdoa, melayani, dan datang beribadah padamu. Dan kami sering tidak mau menjadi saksi Kristus setia. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami sering tidak menunjukkan sikap kelemah lembutan dalam hidup kami. Seringkali kami menjadi pemberat dan bersungut-sungut menghadapi situasi. Ya Tuhan, kami sering sekali gagal untuk mengendalikan diri kami. Kami tidak mampu mengendalikan diri kami ke dalam dosa karena kalah oleh godaan iblis. Perbaharuilah kami ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari, dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang sudah kita perbuat ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin. Kita ditebus oleh Yesus. Tapi ada satu perintahnya untuk kita kerjakan. Apa itu? Kita harus menuturkan, kita harus bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari
Saudara-saudari, kita akan menyaksikan bagaimana rekam jejak sejarah dan refleksi perjalanan setting di HKBP. Untuk video singkat, mari kita menyaksikan dan menikmati informasi tentang perjalanan setting.
ada kesalahan teknis di pemutaran video. Nanti video akan kita lanjut setelah di Varia saja. Kami persilakan kembali pembaca narasi. Semangat sending di HKBP merupakan buah dari pemberitaan Injil para misionaris. Pada 2 November 1899 di PA Raja didirikan lembaga sending Batak yang bernama Pardonganan Mission Batak Persahabatan Misi Batak atau PBM. Semangat kemandirian telah membuat orang Kristen Batak mampu memimpin, mengelola, dan mendanai semua kegiatan PMB. Lembaga ini gesit merintis dan menunaikan tugas penyebaran Injil ke berbagai daerah di Tanah Batak. Namun sejak tahun 1910 sampai 1920, PMB beralih menjadi bagian dari tatanan struktur RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, dan kepemimpinan pun berada dalam genggaman misionaris RMG. Pada tahun 1921, RMG mengubah nama PMB menjadi Sending Batak. Sebutan Sending Batak berkembang hingga tahun 1940-an. Kemudian sampai sekarang, Sending Batak berganti nama menjadi Sending HKBP. Tahun ini Sending HKBP telah mencapai usia 125 tahun. Momentum bersejarah ini mengingatkan seluruh jemaat HKBP untuk merenungkan, mensyukuri, dan merayakan perbuatan-perbuatan Allah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Roma 1 ayat 16. Apakah pelajaran yang patut kita teladani dalam rentang waktu 125 tahun sejarah Sending HKBP? Masih bergelorakah semangat penginjilan di hati kita semua? Sebagai orang muda, semangat penginjilan apa yang sudah kita kerjakan sebagai respon iman kita pada Tuhan? Pelayanan sending tahun 1899 hingga 1950-an berfokus pada upaya mengabarkan Injil kepada kaum animis, penguatan jemaat di berbagai daerah, pemulihan semangat orang Kristen Batak di perantauan agar tetap hidup dalam iman Kristen dan persatuan jemaat HKBP. Kemudian di tahun 1950-an sampai 1980-an, sending HKBP mengutus para dan ke daerah-daerah sending seperti Mentawai, Loketapa, Aceh, Ban-Ban Bedagai, Pak-Pak Dairi, Sip Aceh Selatan, Sakai, Serdang Hulu, Karo Kampung Tiga Liga, Abing Saran Toba, Asal Labuan Batu dan Dua Mas, Mentawai, Sakai, Pulau Lupat, Enggano, orang Jawa di Air Kulit, dan lain-lain. Sejarah perjalanan sending BP sending sejak dahulu hingga sekarang telah mengerjakan 3 tugas besar, yaitu 1. Menyebarkan Injil kepada kaum animisme serta penganut agama lain dalam 2. Menopang jemaat-jemaat HKBP di daerah terpencil dan miskin. 3. Menjangkau dan memulihkan semangat orang Kristen Batak di daerah perantauan agar tetap hidup dalam iman Kristen. Tahun ini genaplah 125 tahun perjalanan sending di HKBP. Apakah yang bisa kita kerjakan sebagai orang-orang muda Kristen di ini? Sudahkah api pekerjaan tetap membara untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang? Kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan sending di HKBP dan bagaimana komitmen kita sebagai orang muda yang akan memberitakan tentang kabar baik, berita tentang Injil Kristus kepada semua orang. Untuk itu saudara-saudara kita ingat, memuji Tuhan, taruh terlebih dahulu, coba di Ano Bataki.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca secara responsorial. Adalah menegakkan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah kubuat, aku bersuka perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. saudara-saudari, kita memiliki tugas untuk menyadarkan teman-teman kita, sesama kita, agar jangan terlena di dalam dunia. Ajaklah semuanya kembali kepada Tuhan. Semua yang tersesat di dunia, mari kita bersama-sama menangkan mereka kepada Tuhan. Sebab Yesuslah juru selamat manusia. Kita puji Tuhan, Sinus Sosorima Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan pujian kor dari remaja dan Naposopulung akan kita baca dengan judul lagu Sopa.
Siapa yang terberkati dengan kidung pujian dari remaja Nabos Sebelum HKBP kita? Berikan selamat buat Tuhan Yesus. Saudara-saudari, untuk warta jemaat gereja kita bisa kita saksikan nanti atau kita lihat dalam PDF yang akan di-share di grup WhatsApp dalam grup seksi di gereja kita. Kita akan memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sambil kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan kita. Kita akan bernyanyi berlimpah sukacita, sembari kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
mereka berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita, di dalam Tuhan kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan kasih Tuhan selalu, damai sejahtera ada di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hati, selalu di di dalam Tuhan kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Horas. Saudara-saudara, remaja pemuda HKBP Distrik 28 Deboskap, ini hari ketiga kita di Distrik 28 Deboskap ini secara berturut-turut kita lakukan KKI, kebaktian kebangunan iman khusus untuk pelajar sidi, remaja, dan Naposo Bulung. Tanggal 2 Juni luar biasa respon daripada anak-anak HKBP. Anak-anak 100 lebih di wilayah di Depok 1. Dan puji Tuhan hari ini saya berpikir tadi HKBP Kirap Remaja ini kurang besar untuk remaja pemuda HKBP, betul? Tetapi kalau saudara-saudara berdoa, kalau remaja ini dan pemuda ini berdoa, saya yakin HKBP remaja ini akan diperluas lebih lebar lagi. Agar anak-anak Tuhan bisa beribadah di sini bersama-sama dengan kompak. Amin. Gimana nih remaja, kira remaja setuju? Karena itu berdoalah untuk gerejamu. Amin. Remaja, gimana Pak Kom? Resort Cimangis, Resort Paulung Depos Harjamukti, tidak ketinggalanlah Jongkol naik, Citra Indah Jongkol. Supaya saudara rumah Tuhan ini menjadi tempat pembinaan bagi. Masih ada yang belum disebutkan? Sudah semua? Oh, tepuk tangan untuk PPND yang ada di sini. Kenapa kita melakukan ini, kawan-kawan? Kehidupan kita banyak pergumulan. Sasaran daripada dunia ini adalah anak-anak remaja yang masih labil. Apapun datang menggerogoti kehidupan kita. Di wilayah saya sudah ceritakan apa produk terbaru, sasaran terbangnya adalah remaja pemuda. Kain atau produk-produk kosmetik terbaik, sasaran utamanya bukan artis
sangat besar. Tetapi remaja, munculnya HP keluaran terbaru, sasarannya adalah remaja. Munculnya training pelatihan bisnis dan sasarannya remaja pemuda. Jadi seluruh dunia ini mengintip Anda, memandang Anda, dan Anda bisa menjadi korban karena dunia yang begitu kejam dan bengis ini menyasar siapa yang akan menang. Karena itu kita harus menjadi tangguh. Dan yang paling menyakitkan kawan-kawan, tahun 2021 darurat narkoba. 81% korban narkoba seluruh catatan nasional umur 15 sampai 35 tahun, 81% remaja. Saudara, jika dunia ini siap memaksa kita, apakah kekuatanmu? Apakah dirimu sendiri kuat menghadapi dunia ini? Makanya kita diajak memiliki iman yang tangguh. Siap menjadi teruna tangguh? Nama 10 teruna tangguh. Belajar sini. Siapa saya sebutkan remaja, belajar sini, pemuda, siap dengan taruna. Siap? Nama 10. Remaja. Belajar sini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita anak Tuhan harus tangguh menghadapi dunia ini, dunia persaingan ini. Dan ketangguhan itu tidak pada akal kita sendiri, tidak pada kekuatan diri kita sendiri, tetapi adalah kekuatan dari iman. Tuhan menghantarkan ini menjadi pokok daripada teruna tangguh, nanti akan saya paparkan di bagian akhir khotbah. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami menjalani hidup ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari hidup ini untuk menetap pada Tuhan. Itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya eksposisikan khotbah hari ini. Saya lanjutkan dulu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kita harus sadar sepenuhnya bahwa hidup yang kita hidup di sana adalah sebentar, tidak menetap, temporary. Yang kedua, hidup yang kita hidupi sekarang ini, apapun konsekuensinya, apapun ceritanya, selalulah berusaha untuk berkenan kepada
Dan yang ketiga, ingat dan sadarlah, penghakiman akan datang. Sepintar apapun seseorang menutupi, sehebat apapun orang bisa menipu orang lain, jika manusia bisa ditipu dan dibohongi oleh seseorang, tetapi dalam pengadilan Tuhan seluruhnya terbuka, fatal, dan Tuhan akan menetapkan apa ganjaran dari setiap yang kita lakukan. Saudara-saudara, mari kita lihat dulu yang pertama ini. Satu lagi ini, yaitu hidup kita yang kita hidupi ini adalah hidup sementara. Anda pernah, siapa yang sini yang pernah kemah? Sudah ya? Untuk apa sih kemah? Hah? Kalau naik ke puncak ya? Kalau berkemah, naik ke gunung atau jalan-jalan? Ada yang mendirikan kemah ini tapi permanen? Ada? Ada. Kemah itu biasanya apa? Sementara, paling 1 malam, 2 malam, paling lama seminggu. Itu pun sudah membosankan begitu kan? Ya kan? Ada yang sini kemah 1 minggu? Ada yang sini, dulu saya sekretaris umum Youth Camp, kemah pemuda di Taruh. Enak. Paulus memakai istilah hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah kemah. Tapi bukan kemah modern ini sebenarnya. Lebih tepatnya bahasa Batak parlape-lapean, yaitu bangunan darurat yang ditempati sementara. Nanti sementara ini dibongkar karena akan pindah bergerak. Karena mereka hanya transisi saja. Bergerak seperti perjalanan bangsa Israel, mereka berjalan. Ketika Tuhan mengatakan tinggal di sini dan berkemah, dan tiap awan dan tiap api turun, maka mereka harus bangun kemah. Tuhan berangkat jadi kemah sementara. Saudara-saudara, kalau Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini yang kita hidupi sekarang adalah kemah sementara, maka tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal. Inilah yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kita sekarang ini bisa dibongkar. Anda bisa menangis, bisa menderita. Ingatlah, itu hanya sementara. Tetapi kehidupan yang kekal yang telah dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada saudara, jangan hilang. Jangan hilang. Jangan hilang karena hidup yang sementara ini. Kawan-kawan, jadi kalau ada orang yang tidak suka sama kamu, jangan jadi benci. Jangan jadi Anda menjadi berdosa sehingga Tuhan tidak suka sama kamu. Itu betul. Anggap aja ini sementara. Amin. Ada orang di sini mencari pekerjaan. Karena demi mencari pekerjaan itu dia kehilangan imannya. Kawan-kawan, adik sekalian, jangan hilangkan masa depanmu, kehidupan yang kekal itu karena pekerjaan. Ada yang begitu? Ada. Jangan gadaikan imanmu karena tertarik dengan rupawan yang cantik-cantik sehingga kau gadaikan imanmu. Amin. Ya, liriklah di sini anak-anak Tuhan ini lebih cantik-cantik begitu kan? Amin. Kiri kanan semua dulu. Jadi jangan ada lagi terkena tamu yang memberikan imannya. Amin. Oke, kalau begitu bikin dulu di dadanya. Saya teruna tangguh, tidak akan menggadaikan imanku
Oleh karena kecantikan? Atau oleh karena kegantengan? Karena aku memiliki kehidupan kekal. Amin. Oke, jadi jangan lagi cari di luar sana, di sini aja lirik kiri kanan. Amin. Ini anak-anak Tuhan yang begitu berharga. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Hidup yang kita sementara sekarang ini, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, baik itu jodoh, baik itu apa, jangan sampai gadaikan imanmu sehingga kamu kehilangan kehidupan yang kekal. Tetapi justru tangguhlah menghadapi semua itu supaya dalam hidup yang sementara ini kita tetap setia kepada Tuhan. Anugerah kehidupan yang kekal ini menjadi milik kita. Amin. Yang kedua, ini yang penting kawan-kawan. Hidup ini sementara, karena itu Paulus katakan, aku berusaha melakukan apapun agar aku berkenan kepada Tuhan. Jadi mungkin ada saatnya baik bagi kita kawan-kawan untuk merenungkan. Coba kita renungkan pribadi lepas pribadi. Apakah saudara dengan sikap, dengan perbuatan, dengan karaktermu sekarang, apakah Tuhan berkenan kepadamu? Bagaimana yang sini lu menjawab? Berkenan enggak? Enggak menjawab. Bagaimana di sini? Berkenan enggak? Puji Tuhan. Sini gimana? Berkenan enggak? Karena ada pertanyaan begini, bagaimana Bang Pendeta aku berkenan kepada Tuhan? Aku saja tidak berkenan dengan diriku sendiri. Ada yang begitu? Ada nggak di antara kita dirinya sendiri tidak sukai? Ada nggak? Ada? Betul? Betul? Dirinya juga tidak disukai. Kayaknya nggak pas aku diciptakan Tuhan begini. Ada yang begitu? Ada? Saya berikan contoh, nanti Anda pasti maklum. Pernah Anda berkaca? Ada yang nggak bilang gini, si Warwawang sama fotonya sendiri? Ada nggak? Jujur? Ada nggak? Ngarwa ikut pesek musik dede. Ada nggak begitu? Ada? Tidak? Jadi apa yang kalian cantik kali ya, ada atau begitu? Hah? Jujur dulu, jujur. Kalau ada indikasi kita sendiri tidak berkenan pada diri kita sendiri, ini tanda-tanda ini. Dia mau keluar dari dirinya sendiri sehingga tidak dirinya lagi. Terus saudara dilihat fotonya di Sirme. Nah, si Ruarwon ngarong musik. Dari ada yang begitu? Oke. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk saudara. Saya senang bahwa saudara inilah orang-orang yang berkenan pada diri Anda. Siapapun Anda cintai diri Anda. Apapun Anda berkenan pada diri Anda. Ini yang betul. Karena Tuhan menciptakan Anda berharga. Tuhan menciptakanmu sempurna. Tuhan menciptakanmu begitu rupa adanya. Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang spesial untukmu. Amin. Kalau sama semua, itu nggak ada lagi bedanya begitu kan. Jadi yang kedua tadi, bagaimana supaya hari demi hari yang kita lalui, tanyakanlah diri sendiri, bagaimana aku berkenan kepada. Hal itu kita lakukan pertama adalah dan berkenan pada dirimu sendiri. Amin. Jadi cintailah dirimu sendiri. Ada nggak orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Dirinya sendiri sudah bagus-bagus, dibikin tato seluruh tubuhnya itu kan? Ada yang begitu? Oke, kalau sebegitu saya katakan bertobat. Tuhan sudah begitu memberi
penyakit-penyakit sekarang. Ada yang begitu? Tuhan telah memberikan kesehatan bagimu. Anda orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan nyawa itu telah diselamatkan, memiliki kehidupan kekal. Tapi kamu sendiri tidak menyayangi nyawamu. Dengan apa? Trek-trekan, dengan ganasnya di jalan. Amin. Betul, kawan-kawan. Jadi bagaimana kita melakukan yang berkenan agar kita berkenan di hadapan Tuhan? Berkenanlah pada diri sendiri. Cintailah, sadarlah bahwa kau diciptakan Tuhan begitu sempurna. Anda diciptakan Tuhan begitu berharga, dan Anda dipanggil oleh Tuhan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Yang kedua, ada yang enggak begini? Dia selalu menginginkan orang lain berkenan kepadanya. Ada enggak? Tapi jarang bagaimana dia membuka diri berkenan pada orang lain. Amin. Ada enggak seperti itu? Ada enggak di sini? Ya, Mang, kalau sudah berkenan dia sama aku udah jodoh kami gitu. Ada enggak orang seperti itu? Dalam tipe-tipe manusia ada orang seperti itu supaya dia memaksakan menerima dia apa adanya. Dia maksakan terimalah aku pada orang lain. Dengan segala keburukan dan kebaikannya, terima, dipaksa orang lain untuk menerima dia apa adanya. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana dia membuka diri supaya orang lain juga berkenan pada hatinya. Amin. Ini penting, kawan-kawan. Karena sering sekali orang memaksakan supaya dia berkenan pada orang lain, tapi dia tidak pernah membuka hatinya untuk berkenan pada orang lain. Cobalah rubah. Jika ada orang seperti itu, begini. Cobalah rubah pertanyaannya. Jangan kau paksakan orang lain sayang supaya berkenan pada orang lain. Tetapi tanyalah dia, apa yang harus kulakukan supaya kau berkenan kepadaku. Amin. Nah ini sering. Jadi kalau cowok-cowok ini, bagi yang belum mendaratkan hatinya, selalu belum ada yang berkenan, jangan terus, rubahlah dulu strategimu. Terimalah aku begini, terimalah aku. Kau paksa dia menerima kamu, begitu kan? Tetapi cobalah berubah. Rubah lalu. Apa yang harus kulakukan supaya kau berkenan kepadaku? Amin. Kalau sudah itu kau lakukan, minggu depan bilang sama pendeta kapan pertukurannya begitu. Supaya apa kawan-kawan? Bagaimana kita berkenan Tuhan? Yang pertama tadi, berkenanlah pada diri sendiri. Apapun dirimu itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, cobalah hidup rukun dengan baik, menerima orang lain. Jangan hanya memaksakan engkau diterima oleh orang lain. Tetapi hari ini, rubahlah. Tanyalah orang lain, apa yang harus kulakukan supaya kau berkenan kepadaku. Maka Tuhan pun akan senang. Setelah berubah, transformasi seperti Paulus di sini, sehingga dia penuh dengan semangat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga kawan-kawan, ini sangat menarik. Nah ini malu ini. Kita harus sadar, kita harus sepenuhnya sadar bahwa penghakiman Kristus itu ada pada waktunya. Hidup ini adalah milik Tuhan. Kita hanya menjalaninya. Maka kalau Tuhan memanggil kita, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup ini.
Jika orang melakukan baik, maka baik pula keputusan Tuhan pada dia. Inilah anakku yang kasih, kepadanya lah aku. Kalau ada orang yang jahat, maka keputusan Tuhan juga ada pada dia. Ini palu keputusan. Saya akan ini tadi pagi saya sebutkan kira-kira begini. Hidup kita yang kita hidupi ini akan menuju satu pengadilan. Ada dua tipe orang yang akan menghadapi pengadilan ini. Yang pertama orang yang baik, yang kedua orang yang jahat. Saya sebutlah orang yang baik ini dengan nama si rohani. Siapa? Ada si rohani namanya? Rohani ada? Gak ada. Si rohani ini adalah ketika Tuhan memberikan hidup baginya, maka sepanjang hidupnya sampai Tuhan memanggil dia, maka upahnya adalah surgawi. Jadi orang-orang yang rohani mendapatkan kehidupan surga. Sebaliknya jika sepanjang hidupnya yang jahat tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka ini disebut dalam bahasa Batak si rohana. Orang rohana doi baihut-ihut dakya mengihutkan rohani dewata. Ada si rohana? Sorry ya, bukan dia yang saya maksud. Artinya hanya dirinya yang terbawa. Dia ingin begini, ingin ini. Dia mengikuti keinginannya seenaknya tanpa patron dari. Apa ubah daripada orang yang rohana seperti itu? Yaitu binasa, neraka. Tuhan menyentuh karena aku telah memberikan kesempatan hidup bagimu tapi tidak melakukan yang baik, maka hari ini diputuskan vonis masuk pada saudara. Tuhan tidak menghendaki keputusan itu menjadi binasa, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan menunggu kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengingatkan kita hari demi hari. Anakku, pimpinlah kehidupan ini, karena upahmu adalah kehidupan surga. Amin. Jadi jangan anak Tuhan di sini, teruna-teruna tangguh ini yang memilih hidupnya untuk dibinasakan, tetapi pilihlah hidupmu untuk memperoleh mahkota surgawi. Amin. Kawan-kawan, saya mengajak kita untuk mengikuti teruna tangguh itu. Kita temukan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ada orang mengatakan cukup beriman, saya percaya, maka tidak akan hapusan setiap minggu. Apakah hanya itu? Tidak. Ada orang mulutnya berbicara beriman, percaya kepada Yesus, tapi tidak diikuti yang lain. Maka firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ini akan saya akan bacakan. Kalau boleh, mungkin buka Androidnya juga, kita bersama-sama supaya kita memiliki kehidupan iman yang tangguh, maka kita harus memiliki hal ini. Kita membaca bersama-sama. 1, 2 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara semua.
orang. Ada 7 hal. Ayo kita semua membaca dulu. 1, 2, ya. Iman, ya, agar kita tidak lupa saya menuliskannya untuk generasi taruna. Milikilah iman. Ini adalah landasan iman bagi kita. Kita iman percaya, bukan karena kita melihat atau kita memiliki sesuatu atau seperti tanda-tanda yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Karena dengan mujizat itulah mereka percaya. Tetapi kita ini beriman ini adalah hidup percaya seturut dengan Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita, jadi sudah bukti sekalipun kita tidak melihat. Saudara, ini penting. Apakah Anda yakin bahwa Anda orang kaya besok? Beriman? Jodoh yang sepadan? Nampak kali mengharap. Apakah Anda besok panjang umur sampai 100 tahun? Anda belum lihat, tapi percaya. Anda belum lihat, tapi percaya. Ayo, lakukanlah. Berusaha. Tidak seperti ini. Makanya hidup Anda tergantung kepada Tuhan. Ada upaya Anda, yaitu beriman. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang memberikan kehidupan yang kekal, tambahkanlah kebajikan. Apa itu kebajikan? Yaitu tanpa diminta, tanpa diperintah, tanpa disuruh-suruh, lakukanlah sesuatu yang baik. Amin. Itu namanya kebajikan. Jadi tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa diminta, ayolah, tanpa dibujuk-bujuk, tetapi dengan niat yang tulus Anda melakukan yang baik. Ini yang penting. Kita jika ketiga, pengetahuan, harus tambah pengetahuan kita, harus tambah ilmu kita. Dalilah ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi ilmu itu harus kau pakai untuk pelayanan Tuhan. Amin. Ada orang yang gali ilmu setinggi-tingginya, titelnya panjang-panjang, tapi bukan untuk pelayanan Tuhan, untuk dibangga-banggakan, mencari kesombongan. Sedih juga ya. Kalau kita, kawan-kawan, carilah ilmu, carilah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi ilmu itu abdikan untuk pelayanan Tuhan. Amin. Saudara, kalau sudah begitu, tetaplah tempat ini, yaitu kekuasaan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan karena emosi sesaat Anda kehilangan masa depan. Jangan karena emosi sesaat Anda kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Kuasailah diri. Amin. Ada bintang di pundaknya, tidak menguasai dirinya, dor, hanya dia jatuh. Saudara, yang kelima yaitu ketekunan. Ketekunan, tekun. Sama seperti Anda studi dari tingkat 1 dulu, Anda belajar tingkat 2, tingkat 3, semester akhir. Tidak ada yang langsung wisuda. Masuk kampus langsung wisuda, itu nggak benar itu. Tetapi ingatlah, tekun. Saleh, kawan-kawan, harus ada bedamu dari anak-anak dunia ini.
Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Anda itu dinanti-nantikan dan dibanggakan Tuhan. Makanya jangan kecewakan Tuhan. Minggu lalu ada yang meninggal, siswa SMP, berita televisi. Karena apa? Karena ditangkap oleh kawannya yang tawuran-tawuran. Setelah diperiksa tasnya, bukan buku di tas pelajar ini, tetapi batu dan celurit. Sedih kan? Sedih. Bukan kesalahan dimasukkan harus saleh seperti kawan-kawan kita, harus pakai ini, tertutup sampai hanya ini. Enggak. Bukan kesalahan yang dimasukkan. Saleh artinya hidup rohanimu. Lakukanlah menjadi contoh bagi orang lain di hadapan, bukan sama seperti dunia ini. Jika ada remaja-remaja nakal, Anda adalah remaja-remaja baik. Amin. Jika ada remaja-remaja yang tidak peduli, tapi Anda adalah remaja-remaja yang peduli. Amin. Adalah orang yang tidak peduli akan masa depannya, tetapi Anda adalah yang peduli dan dituntut Tuhan meraih masa depanmu. Amin. Dan milikilah yang terakhir, kasih. Jangan ada lagi yang perantang-perantang. Di rumah orang tua bingung dan pusing karena yang kakak dan yang adik nggak bisa akur. Ada yang nggak di sini begitu? Orang tua ada yang hadir di sini. Ya. Si kakak dan si adik ini nggak bisa kamu kasih. Dipilih ini, kakaknya harus pilih ini. Dipilih sini, kakaknya pilih ini. Akhirnya pusing orang tua. Saudara, milikilah kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. Saya yakin 7 value ini akan menjadi milik kita dan kita akan menuntun Anda menjadi taruna-taruna tangguh menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kepada kami. Di ibadah KKI Taruna Tangguh, kami berjanji di hadapan Tuhan akan memiliki iman yang tangguh dan tidak akan menggadaikan iman kami karena apapun di dunia yang sementara ini, karena Tuhan telah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah. Ya Tuhan, peliharalah. Ya Tuhan, jagailah anak-anak-Mu ini, sehingga apa yang mereka lakukan dalam hidupnya berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Apapun cita-cita mereka, apapun Tuhan harapan mereka masa depan, tuntunlah, kawallah mereka agar penuh semangat dan kerja keras dan penuh ketekunan untuk meraihnya. Karena Tuhan memakai anak-anak ini untuk bekerja besar demi kemuliaan nama Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan atas ibadah-ibadah kami, secara khusus ibadah Taruna Tangguh yang berturut-turut kami lakukan di 3 radio. Dan anak-anak ini Tuhan pelihara menjadi orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena HKBP merayakan sending 125 tahun. Kami adalah buah dari pemimpinan. Pemimpinan itu untuk anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan memakai mereka. Apapun pekerjaan, apapun profesi yang mereka geluti, menjadi alat mereka
untuk memberitakan firman. Bapak Saudari, terima kasih pada orang-orang yang baik yang menyelenggarakan KKI di sini melalui tuan rumah dan rayon 3 ini. Berkati pelayanan para hamba Pendeta Resort Kira Remaja, Pendeta Resort Cimanggis, Pendeta Resort Citra Indah Jombang, Pendeta Resort Pakon Cilengsi, Pendeta Resort Paulus Depok. Biarlah hamba-hambamu ini dan seluruh pendeta fungsional dan para halaman dengan penuh semangat melayani Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan bersinar melalui pelayanan gereja HKBP. Terima kasih Tuhan atas kebaikan di sore hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian. Untuk menyambut sukacita itu, saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil bernyanyi bersukacita hati. Bersukacita hatiku, Yesus menang.
Saudara-saudari, kamu sekalian telah mendengarkan firman hari ini sebagai dasar hidup dan berkarya selama menjalani kehidupan di hari depan. Kiranya Tuhan memampukanmu untuk melakukannya. Saudara-saudari, Tuhan kiranya menyertai kehidupanmu dengan berkat yang melimpah. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan tetap memberkatimu dan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Saudara-saudari, Tuhan mengetahui pergumulan hatimu. Bahkan Dia sedang mendengarkan suara hatimu. Sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Maka engkau mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai. Salam bagi kita semua. Boleh kita salam-salaman samping kanan kiri kita, samping kanan kiri kita. Selamat hari Minggu. Bersyukurlah pemain musik kami kita kembali Panggulan lagu tinggi sama saya di dokumentasi. Oh, panggulan lagu tinggi dokumentasi supaya lanjut itu. Kita boleh sambil panggulan lagu tinggi berfoto, kita semua sambil salam-salaman menyanyikan kembali bersyukurlah.
karena konsumsi akan dibagikan. Untuk itu ada doa untuk menikmati konsumsi. Kami serahkan kepada Aman Pendeta Liga. Jadi kita berkuasa diri ya. Berdoa pada Tuhan yang Maha Baik, kita diam. Nah, kita berkuasa diri sebentar aja kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami hati gembira ria, sukacita. Kehadiran Tuhan dalam roh tubuh jiwa kami begitu nyata. Hari ini kami melihat di antara sesama kami di dalam Tuhan. Tuhan, sebentar kami menikmati konsumsi kadarnya yang kau sediakan sebagai Tuhan Tuhan. Biarlah kami terima itu dalam rasa syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lanjutkan. Silakan. Pendeta pahala, ini banyak pahalanya nih. Dalam otak ini. Untuk Aman Pendeta kami boleh ke konsistori dengan pendeta dan preses, boleh ke konsistori. Untuk selanjutnya Varia dan sembari itu nanti akan dibagi makanan buat kita semuanya. Kami serahkan kepada PPND Distrik 28 Demoska. Kami persilakan kepada PPND. Beri tangan buat PPND. Sekali lagi dah. Shalom. Baik, boleh. Sebelah sini. Shalom. Shalom teman-teman. Terima kasih kehadirannya di Taruna Tamu di wilayah 3 hari ini. Izin memperkenalkan diri. Saya Andi Basaribu dari LPB Citra Indah Joko. Gimana nih hari ini, ramai banget nih. Gila, luar biasa sih ramainya ini. Jarang ada nih di wilayah 3 seramai ini. Semoga kedepannya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita mau absen per gereja. Jadi aku nyebutin per kuliah. Jadi nggak peresok ya. Jadi contoh jomblo pas nanti ada gilirannya. Jadi jangan dua-duanya ya. Satu-satu ya teman-teman. Alam terkunci kami. Berhasil. Alam kami. Benjo musik. Ayo dong teman-teman. Sembari menunggu konsumsi lagi kita remaja. Oh, bisa. Sembari diberikan konsumsi dari Berdiri ya teman-teman. berdiri sembari tepuk tangan ya teman-teman, karena kita taruh tangguh yang sangat amat tangguh menghadapi keras yang musik.
teman-teman? Ada yang mau dipanggil? Oh, udah semua kak, udah semua kak. Berarti oke. Kalau sebagai bagikan konsumsi teman-teman, sebagian baik konsumsi teman-teman, sebagai menunggu, kira-kira kita bawa satu pujian lagi ya kak. Kira-kira pujian apa yang kita akan bawa kak? Kita bangkit berdiri teman-teman. Boleh dong, teman-teman kita buat semua lagi. Sembari kita bisa makan ayam yang enak ya. Ya berdiri teman-teman ya, berdiri yuk. Berdiri teman-teman boleh nggak? Ready ya? Halo, 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 halo. Oke, mari kita kalau semangat kita boleh berdiri dong. Ayo teman-teman berdiri yuk teman-teman yuk. Teman-teman yuk, kita boleh berdiri yuk teman-teman kita makan kita supaya kita bisa menuju mulia Allah. Ayo teman-teman yuk. Teman-teman dari semua wilayah kita terkhusus. Musik.
Ayo beberapa kelompok seleksi yuk. Oh, ada Irfan di dalam teman-teman. Kurang dari itu, Bang. Boleh menjelaskan. Oke, shalom semua. Shalom semua. Kami dari BPH Akademi Bangun Cilengsi ingin sedikit mensosialisasikan acara yang akan kami laksanakan nanti. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yeskiel Manula. Puji Tuhan, saat ini dipercaya oleh Tuhan menjadi ketua AKBP. Di samping saya adalah ingin mensosialisasikan dan mengundang kita kakak abang semua yang ada di sini untuk ikut serta di dalam kegiatan acara kami, yaitu Tarpaima HKBP, yang artinya HKBP itu hatiku kepadamu bagaimana pendapat. Ingin sekali ketua BPH yang baru terpilih di Rayon 3 ini untuk ikut serta di dalam kegiatan acara Tarpaima ini yang jatuh di tanggal 13 Juli di hari Sabtu dari jam 5. Oke. Banyak sekali nanti acara rangkaian dari nyanyi, dari motor, dari kita juga bisa mungkin mungkin ya Kak, kalau dapet. Oke, boleh ditampilkan? Ya, di sini siapa yang umurnya? Di sini siapa yang umurnya 23 tahun ke atas? Boleh angkat tangan. 23 tahun ke atas. 17 ya, Pak? Jadi, ada itu 23 tahun ke atas. 22 tahun sampai ke bawah, sekolah lah dulu ya. Biar tangannya dari Ya, gunakan dulu, mencari dongan. Ya, bukan dongan dong. Oke. Nah, iya, makanya nama acaranya Tarpaima. Setelah Tarpaima jadi apa Bang? Jadi menemukan khasiat ya. Oke. Dan nanti ini acaranya 13 Juli itu masih salah. Lalu nanti kita akan ada di Kampung Cilengsi dan dikenakan HTM gitu. Jadi kami mengundang untuk semua remaja Poso Bulu, remajanya yang 23 tahun, enggak remaja ya. Nggak usah dulu ya. Ya, untuk ikut serta nanti bisa daftar di itu barcode-nya, nanti bisa diisi daftar di sekian. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, kita bagikan terus kepada semua. Terima kasih. Terima kasih untuk dari Bapak, tepuk tangannya sekali lagi dong. Semangat ini Bapak lagi pada mata kan ya? Kira-kira berarti tanggal 13 jadi sebelum teman-teman berarti aja kalau berarti ya. Marenteh Holo berarti baik. Sebelum kita teman makan-makan, mari kita dengarkan kata sambutan dari Pendeta Dewanto Mamure TH. Waktu dan tempat dipersilakan. Masih kuat nggak? Apakah ada yang belum mendapatkan snack?
Cuci tangan. Udah semua ya? Ya baiklah saudara-saudara, sambil menikmati konsumsi yang sangat sederhana, tapi dengan rasa syukur, dengan sukacita, pasti itu akan memberikan energi kekuatan bagi kita. Amin. Baiklah saudara-saudara, disebutkan juga untuk sebagai tuan rumah. Saya awali kata sambutan ini dengan apa itu? Dua suku kata. Apa itu? Luar biasa. Tangguh, maka kita jawab luar biasa. KKI Taruna Tangguh luar biasa. Izinkan kami buat saudara-saudara, adik-adik kami sekalian, dalam kata sambutan ini menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, karena kami sangat melihat sudah cita kita dalam momen yang indah ini sangat luar biasa. Tanpa harus kami menunjukkan pribadi dan juga kehadiran keberadaan saudara-saudara dari 5 resort dan juga maka kami menyampaikan terima kasih kepada Abang Preses, demikian juga Abang yang hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kehadiran pengurus BPND distrik luar biasa ya, luar biasa. Dan juga kita menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang dibantu dari distrik luar biasa, cantik cantik. Demikian juga sound leader kita luar biasa, tim musik dan semua yang berperan dalam sebuah rangkaian kita, dan juga tak kalah penting dengan pendeta dan juga si Mangkuta, pendeta Dewi. Ini yang saya sebutkan ini masih punya kesempatan. Ya, tapi sayangnya tadi dalam kegiatan Bakom hanya diterima umur. Aduh, itu sudah diralat itu ya. Oke, barangkali demikian ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan, dan yang kedua mohon dimaklumi dan mohon kiranya buat saudara-saudara bila atas sambutan kami ada yang tidak berkenan ya, mohon untuk dimaklumi, dan semoga Anda nanti sepulang dari tetap dalam sukacita. KKI Taruna Tangguh luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk pemerintahan kita. Teman-teman, sebelum kita lanjut, dimohon yang punya Innova hitam Yang punya Innova. Oke teman-teman, kita ada games berhadiah. Berhadiah apa Kak? ada pokoknya hadiahnya. Oh ada hadiahnya Kak. Boleh duduk games. Aku minta bahwa kita percaya dan diyakini tahu tentang kisah kita. Ayo teman-teman, dari permulaan siapa yang bisa dipercaya? Percaya untuk apa lagi Kak? Tentang tahu kisah-kisah Alkitab. Kira-kira dari Citra ini dulu. Siapa? Tolong tunjuk 1, Cimanggis 1, Bakong 1, Harjamukti 1.
berarti panggil satu-satu Pak. Dari Bangkok. Dari Bangkok satu. Ya, Bang. Abang Sina, maju. Pak Hajar. Ini tahu Alkitab ya. Abang, ayo abang. Ayo. Dari Babang Cilengsi. Dari Babang Cilengsi, siapa yang dipercaya dari Babang Cilengsi? Coba, ketemu aja. Oke, aku dari Babang Nika, dari Babang. Babang Cilengsi. Babang Cilengsi. Citra Indah, ayo. Kita cari lagi ya. Harja Mukti. Yang Mukti yang dipercaya. Jangan dipercaya. Ayo Harja Mukti. Kota Depok. 1, 2, 3. Oh, Kiran Remaja ya? Tuan rumah, Kiran Remaja siapa? Yang saya bercerita Kiran Remaja. Ayo, sini maju. Cepat. Temanku satu distrik berapa? Cepat. Mungkin orang lagi dapat mungkin. Kiran Remaja. Ada dari Kiran Remaja. Ini Bang Sio. Ini dapat cowok semua nih. Aduh, ganteng kali nih. Masih ada? Kota Depok. Silakan. Belum Putri. Udah belum Putri. Iya, Oke, 9 orang ya. 9 orang pas ya. Perkenalan dulu dari abang kita yang paling ganteng. Geser. Kakak abang geser. Ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Boleh perkenalan dulu dari ujung. Teman-teman tenang ya. Perkenalkan, nama saya Bang Sena Sinaga dari HKBP Babang Cilengsi. Shalom semua, perkenalkan aku Kevin Aposan dari Arab Saudi. Oke, halo semua. Nama saya Rianto Marga Sinaga dari HKBP Magis. Belum perkenalan ya, sabar. Shalom semuanya. Nama saya Ferdinand Sinurat dari HKBP Harja Mukti. Perkenalkan, nama saya Farid Durga dari Kiran Remaja. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fahmi Baru Pardede dari Kota Depok. Kota Depok.
Taruna tangguh. Satu lagi ya. Jalan remaja Naposo. Baik. Perkenalkan diri, saya Adia Sitaukul, asal gereja dari cerita kisah Alkitab. Oke teman-teman, multimedia listrik. Ada siapa? Nama pemainnya adalah 3 kata. Contoh 3 kata. Taman, buah, ular. Ada tahu? Contoh aja, contoh. Tapi nanti pas 3, 2, 1 baru angkat tangan ya. Taman, ular. Adam dan? Nah, itu maksudnya. Paham kan dari situ, paham ya? Paham ya? Kisah cerita. Nanti bisa disebut 1, 2, 3 baru kata cukup ya. Oke. Oke, dari pertanyaan dari kakak, kakak dulu. Oh, saya dulu ya berarti. Pertanyaannya 3 kata. Ikan. Ini saya nonton. Ikan. Badai. Perut. Sabar. 3, 2, 1. Sabar. Hei, diam. 3, 2, 1 dulu. 3, 2, 1, sabar. Abah dulu ya, 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1 ya. Sebut lagi nih. Ikan, badai, perut. Sabar. 3, 2, 1. Ulang lagi ya teman-teman. Teman-teman ulang lagi ya. Ulang lagi. Lu jangan teman-teman cantik lu pilih. Boleh. 3, 2, 1. Cinta. Iya. Boleh dikasih langsung nggak? Biar tahu, dikasih langsung. Pertanyaan ikan, badai, perut. Apa? Kencang dulu, kencang. Yunus apa nih Yunus? Iya, langsung. Jadi pada saat itu Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan firman tentang tempat. Tapi Yunus menolak perintah Tuhan. Mati lagi. Oke, Yunus dalam berikut. 1, 2, 3.
F1317RY karena Oke Pak, Kak, lanjut lagi gamesnya. Pertanyaan kedua. Dengar ya, Pak. Tongkat, batu, raksasa. 3. Jangan ngasih tahu, jangan ada yang ngasih tahu. Jangan ada yang ngasih tahu. Tangannya gini, tangannya gini. Sena, tangannya gini. Batu, raksasa. 3, 2, 1. Penonton jangan yang mudah, penonton. Ayo boleh kakak dijawab kakak. Tongkat, batu, raksasa. Bang, abang. Aduh, salah sama. Lagi ya. Kamu kisah dulu, kamu udah jalan. Kamu kisah dulu. Lagi ya. 3, 2, ada dulu. 3, 2, 1. Tolong. Dari aja mungkin, maju Pak. Boleh kasih tahu dulu Pak pertanyaannya? Jawab dulu pertanyaannya. Apa? Daud. Dautan apa? Ini ada dua nih. Dua dautan apa? Oke. Oke. Pertanyaan ketiga. Dengar baik-baik ya teman-teman. Ikut lagi. Pertanyaan ketiga teman-teman, dengar baik-baik ya. Hewan, air, apa? Sabar ya. 3, 2, 1. Aku jawab pun belum tentu benar. Tangannya di samping semua, tangannya di samping semua. Tangannya di samping, jangan dibawa. Tangannya jangan curi-curi. Di samping tangannya ya. 3. Hewan, air, apa? 3, 2, 1. Nabi Nuh. Cerita apa? Oh, Nabi Nuh, betul sekali. Oke, nomor 2. Oke, pertanyaan keempat. Berarti cintanya Joko 2 ya. Cintanya Joko ya. Pertanyaan
Sabar. Sabar ya. Sabar ya. Tiga tangan di samping. Tiga tangan. Pertanyaannya, salah. Laut merah tongkat. Sabar. Tiga, dua, satu. Nabi Musa mengalahkan bangsa Israel dari tanah bangsa yang kedua. Pertanyaan kelima. Kita udah tinggal pemenang satu pemenang lagi. Satu pemenang lagi ya. Satu pemenang lagi ya, ayo. Bagi yang sudah jawab tadi, jangan jawab lagi ya. Nah, sudah cukup, boleh pikir, boleh bergeser. Kalau enggak senang, kalau enggak, abang boleh ke belakang. Baru tadi satu lagi. Ini pertanyaan yang kelima untuk satu. Nah, pertanyaannya adalah jubah sumur kata. 3, 2, 1. Oke, apakah jawabannya? Yusuf. Gila, udah dapat 3, 4. Ekstra time aja kali ya, Kak? Ekstra time nambah. Kakak boleh geser ke sana. Nanti ada dari urusan sama presiden. Oke, satu pertanyaan lagi. 4 udah. Ya. Berarti itu masih ada. Masih ada yang kecil-kecil itu, masih ada yang kecil. Oh, ya udah 4. Ya udah 4 deh katanya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa menjawab, belajar lagi. Terima kasih. Kembali lagi. Oke. Teman-teman yang sudah lakukan boleh bergeser. Bagi yang sudah dapat hadiahnya akan diberikan cenderamata Oleh proses kita oleh dengan proses kita. 5 juta. Teman-teman yuk. Kasih dulu Bang, baru foto ya. Kasih dulu. Sabar ya teman. Boleh serah terima hadiah yang diberikan. Teman-teman dulu ya. Cek, cek. Tujuh tangan. Oke, kawan-kawan, saya senang sekali. Jadi terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya kesini dan di sini. Nah, ini keunikan gereja dan satu-satunya gereja KKBB. Teman-teman tenang ya. Gereja L ya. Gereja L. Semua kita mengingat gereja ini L. Kalau kita semua berdua di sini, ini nanti mungkin akan
terus semangat. Ini hadiah yang paling berharga, karena yang paling berharga di dunia ini itu begitu kan? Maka cintailah pasangan ini dapat menjadi taruna tangguh. Itulah penutup dari kami. Seluruh pendeta yang ada di sini mendampingi, baik yang dari distrik dan juga dari 5 resort tahun 3 ini. Akhir kata, jika ada kekurangan, kelemahan kami selama ini, ya mari kita saling melapang membantu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian sampai sambutan dari kami, sekaligus sampai arahannya. Kita doakan hari Sabtu ada periodisasi PBD distrik. Kalau ini semakin ramai, semakin banyak, ya mungkin ayo karena di PBD inilah kita dilatih menjadi pemimpin-pemimpin besar untuk bangsa dan negara kita. Demikian yang menyerahkan abang kami di sini, abang kami Teresan Cimanggis, kami diapun. Kita serahkan hadiah malam dengan penuh. Musik. Ada beberapa musik. Masih ada musik. Sambil nanti bersalam, sambil nyanyi ya. Kita tutup acara ini dengan doa. Kami serahkan doa penutup kepada pendeta resort Indah Jongkol. Wasata Tony Bakwahan. Doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Baktian pembangunan iman untuk para remaja dan pemuda dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Dan sesaat lagi kami akan meninggalkan tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Mari Tuhan serai kami dalam setiap perjalanan kami hingga tiba masing-masing dengan dalam keadaan sehat dan sukacita. Atas kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum itu kita sesi dulu para pendeta yang mengenang musik mempersiapkan. Dan saya mengucapkan dari